Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Engkaulah Allah, Tuhan, sumber kehidupan kami, yang menganugerahkan hari-hari hidup dalam setiap perjalanan-perjalanan kami. Dan saat ini, kami mau bersama belajar tentang kebenaran firman. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjadikan kami mampu mengerti setiap kehendak-Mu, setiap kebenaran-Mu, setiap firman-Mu. Dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami dengan setia dan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami mau bukan hanya sekedar mendengar, tapi memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Bilangan 10, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dalam tema Lembaga Alkitab Indonesia, Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya saja satu ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah tempat di mana saya melayani. Sebuah tempat yang berada sekitar 12 mil dari kota Manado. Sebuah tempat yang bernama Pulau Manado Tua. Dikelilingi oleh lautan yang luas, di antara gunung-gunung yang tinggi, tapi juga dengan lautan lepas yang luar biasa indahnya pada saat matahari terbit ataupun pada saat matahari terbenam. Inilah tempat di mana Tuhan mengutus saya bersama istri untuk melayani. Di belakang saya, inilah yang disebut dengan Gunung Manado Tua. Hal menarik dari gunung ini adalah dia seperti memberi tanda ketika akan terjadi badai, akan terjadi gelombang laut yang besar. Ketika gunung ini ditutupi atau diselimuti dengan awan yang tebal. Orang di sini sering membahasakan, kalau gunung Sobatopi, maka jangan berani-berani untuk berlayar atau keluar dari pulau. Saudara-saudara, dengan kondisi yang dibahasakan di atas, maka pasti
lautnya akan bergelora. Hal ini tentu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua yang berada di pulau tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya, dan sekaligus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan tanda-tanda lewat alam. Kita juga menjumpai banyak tanda-tanda yang mengatur ritme kehidupan, seperti misalnya rambu-rambu lalu lintas sebagai pengingat atau tanda bagi kita apakah kita bisa berhenti, parkir, menyeberang jalan, ataupun tidak. Demikian juga dengan lampu lalu lintas untuk mengatur kita agar berhenti atau berjalan yang selalu ditandai dengan tanda waspada atau tanda perhatian lewat lampu kuning. Lampu kuning membuat semua pengendara harus berhati-hati dan memberikan perhatian untuk perlahan-lahan menjalankan kendaraan, karena akan ada lampu merah dan kita harus berhenti ataupun mempersiapkan pengendara untuk melanjutkan perjalanan setelah lampu hijau menyala. Bahkan saudara-saudaraku, dengan media teknologi pun seperti HP ada tanda yang dapat kita gunakan dalam hal ini, alarm. Misalnya ketika kita hendak mengadakan pertemuan dengan orang lain, entah itu bisnis, reuni, acara keluarga, dan kegiatan ibadah, pelayanan, atau pekerjaan, maka kita akan mengatur semuanya itu dalam genggaman kita melalui gadget yang kita miliki. Hal ini jauh lebih mudah dan fleksibel karena tinggal diatur tanggal, jadwal, dan lokasi pertemuan sebagai pengingat bagi diri kita akan jadwal-jadwal dalam ritme kehidupan, baik secara kerohanian, iman, percaya kita, ataupun dalam ritme hidup, kerja, dan usaha kita masing-masing. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apa yang menjadi tanda bagi kita masa kini? Lonceng gereja adalah salah satu tanda bagi kita orang percaya untuk hadir dalam persekutuan. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, sekalipun sudah ada tanda-tanda baik melalui fenomena alam maupun yang diatur oleh manusia, masih banyak orang yang abai dan acuh tak acuh dengan tanda-tanda ini, sehingga tak jarang yang terjadi adalah kegagalan, kemalangan, bahkan kecelakaan dalam kehidupan yang dijalani. Untuk itu saudaraku, maka tema perenungan kita saat ini diberi judul "Dengarlah suara nafiri, kenalilah tanda-tandanya". Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Bilangan ini menceritakan tentang ketakutan, keraguan yang membawa orang Israel takut memasuki tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Hal ini disebabkan cerita dari para pengintai yang mengintai negeri ini. Negeri itu dengan membawa laporan bahwa bangsa Kanaan ini memiliki tembok yang kokoh sehingga sulit untuk ditembus. Ditambah lagi dengan orang-orang Kanaan yang besar-besar bagaikan raksasa dan memiliki keahlian berperang, karena itu adalah kebiasaan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb sebagai pengintai yang menghancurkan agar orang Israel segera maju merebut tanah itu. Mereka percaya pada janji Allah yang akan memimpin mereka pada kemenangan. Tetapi disayangkan sebagian besar tak mau mengambil resiko, dan pada akhirnya mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan dengan perjalanan 40 tahun mengembara di padang gurun sampai satu generasi habis hilang, barulah mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Dari kitab Bilangan ini kita melihat bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa. Setiap perbuatan dosa maka akan ada penghukuman. Ini adalah fakta yang secara dramatis Tuhan ilustrasikan ketika dia menghukum orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Penghukuman bagi kegagalan untuk mempercayai dan menaati dia. Akan tetapi dia juga adalah Allah yang memberkati umatnya, yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Untuk itu maka Tuhan Allah mau mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu harus percaya dan menaati apa yang Tuhan inginkan, sebagaimana diatur dalam Bilangan 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita membaca bagaimana Tuhan berfirman, ibaratnya Davar kepada Musa. Ayat yang pertama,
untuk membuat, Ibraninya asah, untuk mengerjakan dua nafiri, Ibraninya katsot sera, yang dapat juga diartikan trompet atau sangkakala, yang sama pengertiannya dengan shofar, yang selalu dipergunakan bersama-sama dengan sangkakala pada masa-masa bait Allah di Yerusalem, yaitu nafiri perak, yakni perak tempaan, Ibraninya kesep miksa, perak yang merupakan buatan tangan mereka untuk dipergunakan. Ibraninya haya, memanggil, Ibraninya mikra, umat, Ibraninya edah. Kata ini berasal dari kata ya'at yang artinya berkumpul, bertemu, bersekutu, juga bermakna menentukan, menunjuk, menetapkan, dan dengan demikian memaksudkan suatu kelompok yang berhimpun sesuai ketentuan. Dalam hal ini bangsa Israel, dan juga untuk menyuruh laskar-laskarnya, Ibrani makaneh, tentara-tentara berangkat, Ibraninya masa, pergi keluar, di ayat yang kedua. Kemudian fungsi nafiri ini dijelaskan di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, yaitu jika keduanya ditiup, Ibraninya taka, maka segenap umat harus berkumpul, Ibraninya ya'at. Penjelasan kata ini dapat kita lihat di kata edah di ayat yang kedua, di depan pintu kemah pertemuan. Jika hanya satu, Ibraninya echad, yang ditiup, maka itu tanda bagi para pemimpin, Ibraninya nashi, seorang pemuka, para kepala pasukan, Ibraninya ros elef, yang harus berkumpul. Tetapi jika kemudian yang ditiup adalah tanda semboyan, Ibraninya teruah, bunyi sangkakala, bunyi sorak-sorai, maka yang berangkat, Ibraninya nasa, berangkat berjalan lurus, adalah laskar-laskar yang berkemah, Ibraninya khana, di sebelah timur, Ibraninya kedem. Jika kemudian tanda semboyan ditiup kedua kalinya, Ibraninya seni, maka laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan, Ibraninya teman, jadi tanda semboyan ini untuk menyuruh mereka berangkat. Pengecualian jika menyuruh jemaat berkumpul, Ibraninya kahal. Menarik membahas kata kahal, karena kata kahal berarti memanggil untuk berkumpul, mengumpulkan, berkumpul bersama. Tapi kata ini juga untuk menerjemahkan kata jemaat Israel yang dibentuk di Sinai dan dikumpulkan di hadirat Allah. Kata kahal ini sama dengan kata eklesia dalam terjemahan Yunani yang diartikan dengan gereja, yakni orang-orang yang dikumpulkan dan dipanggil keluar dari gelap menuju kepada Kristus. Jika hanya jemaat yang berkumpul, maka cukup ditiup saja tanda tanpa tanda semboyan. Nafiri juga ditiup pada saat maju, Ibraninya bo, berperang, Ibraninya milkama atau bertempur, melawan musuh, Ibraninya sar, yang menyesakan, Ibraninya sara atau seteru, dengan memberi tanda semboyan agar mereka diingat, Ibraninya sekar, di hadapan, Ibrani panim, Tuhan, dan diselamatkan, Ibraninya yasya, yaitu ditolong, dilepaskan daripada musuh-musuh mereka. Hal yang terakhir untuk diingat dan tidak kalah penting adalah tetap meniup nafiri pada saat hari-hari bersukaria. Ibraninya simkah, sukacita, bergembira pada saat perayaan-perayaan, Ibraninya moed. Baik bulan-bulan baru, Ibraninya kodes ros, bulan awal. Nafiri harus dibunyikan pada waktu mempersembahkan korban bakaran, Ibraninya olah al-sebah, korban sembelihan, korban bakaran, dan korban keselamatan, Ibraninya selem, agar supaya mereka diingat di hadapan Allah. Akulah Tuhan Allah. Dari semua yang Tuhan perintahkan bagi Musa dengan pengaturannya dalam meniup nafiri, maka kita juga tidak boleh melupakan catatan di ayat 8, bahwa hanya anak-anak imam Harun, Ibraninya ben Kohen, yang boleh meniup nafiri, dan itu diatur dalam ketetapan, Ibraninya hukah, undang-undang, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan, yaitu ketetapan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Ibraninya olam, ketetapan kekal, ketetapan berabad-abad bagi turun-temurunnya. Ibraninya dor, dari generasi ke generasi. Hal yang menarik dari bacaan ini adalah juga tentang nafiri sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberi tanda bagi umatnya. Mengapa sebagai alat yang dipakai Tuhan harus nafiri? Menurut para penafsir Alkitab, penggunaan nafiri dan sangkakala adalah sebagai lambang yang melambangkan kehidupan manusia yang menerima nafas pertamanya melalui hembusan nafas hidup dari Allah.
Demikianlah hembusan melalui mulut angin pada alat nafiri dan sangkakala akan terus mengingatkan Israel dalam setiap gerak juang mereka bahwa Allah yang memberikan umatnya nafas bagi kehidupan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, dari tulisan kitab Bilangan ini maka kita semua diingatkan untuk pertama, sebuah pepatah Tiongkok kuno berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Jangan pernah meremehkan satu langkah kecil jika ingin mencapai langkah ke depan dan kemudian membuat kita menjadi besar. Sebab banyak hal besar berawal dari hal kecil. Untuk dapat mewujudkannya, maka diperlukan kesetiaan dalam kehidupan yang kita jalani. Seperti ketika Musa diperintahkan Tuhan membuat nafiri tempan dari perak, terlihat kecil, tapi memiliki dampak manfaat yang besar. Dalam hal ini maka diperlukan sikap seperti Musa, taat mendengar dan melakukan menurut kehendak Tuhan, harus menjadi sikap iman saya dan saudara-saudara. Sebab terkadang kita mendengar dan melakukan, tapi tidak seturut dan sekehendak Tuhan, tapi mengikuti kata hati, pikiran, pengalaman, bahkan kecerdasan kita. Hal yang kedua, kita harus tahu dan paham untuk mengenal tanda-tanda dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Kapan kita harus bergerak maju dan kapan kita harus berdiam. Hal ini akan melatih iman kita untuk mengenal Tuhan. Saat ia katakan ya, yes, dia katakan tidak, no, dan menjadikan saya dan saudara-saudara selalu siap dalam segala keadaan. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hal yang ketiga saudara-saudara, ingatlah kita adalah kahal Adonai. Kita adalah umat Tuhan, umat yang dipanggil untuk selalu bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita adalah eklesia, gereja yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang Kristus, agar menjadi muridnya yang bersaksi bagi banyak orang. Untuk itu jangan sekali-kali kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan terlalu disibukkan dengan persekutuan dan lupa. Jangan terlalu disibukkan dengan pekerjaan dan lupa persekutuan. Sekali lagi, jangan terlalu disibukkan dengan pekerjaan dan lupa persekutuan. Jangan malas dan menjauhkan diri dari persekutuan. Jika kita mendengar suaranya dan tanda melalui lonceng gereja, datanglah bersekutu. Carilah Dia selalu. Saya selalu mengatakan, ketika lonceng gereja masih berdentang, teng 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 teng, carilah Tuhan. Datanglah beribadah kepadanya. Karena jika lonceng berdentang dengan bunyi yang berbeda, teng, teng, dengan waktu yang cukup lama, maka kalaupun kita rindu datang ke gereja, kita sudah berada dalam kondisi mati. Selama kita mendengar suara Tuhan, tanda Tuhan, datanglah untuk bersekutu. Keempat, Tuhan dapat memakai kita untuk kemuliaan namanya sebagai alat kesaksiannya dengan memilih dan mengutus kita sebagai pelayannya untuk mengerjakan ladang miliknya dalam dunia ini. Untuk itu diperlukan kesetiaan untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan dan peka mendengar suaranya dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Hal yang kelima, dalam kesesakan kita berseru di hadapan Tuhan. Dia mendengar dan menolong serta melepaskan kita dari kesesakan. Bahkan musuh kita yang bergentayangan bagaikan setan
Karena memang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk meredupkan dan mematikan terang yang ada pada kita, tidak akan sanggup mengalahkan kita. Sebab saya dan saudara-saudara bersama dengan Tuhan yang tidak akan pernah melupakan kita. Hal yang keenam, hal yang terakhir, menikmati syukur dan sukacita dalam hidup membuat kita harus terus juga menjaga diri agar terus benar di dalam Tuhan. Syukur dan sukacita yang dialami bukan hanya sekedar untuk hormat dan kemuliaan diri kita dan puja-puji dari banyak orang, tetapi lebih daripada itu untuk terus memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa korban syukur kepada Dia, pemberi berkat dalam hidup. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman kami telah dengar, firman telah kami terima saat ini. Biarlah kasih-Mu akan terus membuat kami mencintai firman-Mu, memeliharanya dalam kehidupan ini dengan melakukannya, agar supaya bukan hanya kami saja yang diberkati, tetapi melalui kehidupan yang kami jalani dalam kebenaran firman, maka banyak orang diberkati, termasuk mereka yang belum mengenal-Mu, diberkati dalam cara dan kehendak Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin.